Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Berapa banyak dari kita percaya bahwa saat ini kita menerima mujizat? Boleh lambaikan tanganmu. Satu hati kita berdoa mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah. Kami boleh beribadah saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami mau memujimu, kami mau menyembahmu sebab anugerahmu besar bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan di dalam pujian kami mujizat-Mu nyata. Di dalam doa kami mujizat-Mu nyata Tuhan. Kami menaruh segala harap kami kepadamu Tuhan. Dan Kau saja Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Amin. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali lagi. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami menaikkan syukur Kamu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawaban. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawaban. Bersama-sama katakan, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Panggil nama Yesus. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari pujikan dari awal
bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami menaruh iman kami pada Yesus Tuhan saja. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Sekali lagi katakan dengan kesungguhanmu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Amin. Percaya mujizat-Mu. Oh, kasih-Mu hebat Tuhan. Kasih-Mu mulia. Ya
percaya, ku percaya mujizatmu ku alami. Sekali lagi katakan, ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Amin. Akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Mari kita katakan, ku tak akan menyerah, akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan umat. Apa yang kami katakan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan. Itu yang kami dapatkan di dalam. Terima kasih. Bahwa kami masuk lebih dalam Tuhan, menikmati hadirat dan kasih-Mu. Terima kasih, mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku bayangkan lewati perjalanan jalan hidup yang tak aku inginkan. Namun aku percaya Tuhan izinkan semua tak melebihi batas kekuatanku. Masih ada mujizat, masih ada mujizat, masih ada harapan, masih ada harapan. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, anugerah-Mu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Mari bersama-sama kita naikkan pujian dari awal. Tak pernah ku bayangkan lewati perjalanan jalan hidup yang tak aku inginkan. Namun aku percaya Tuhan izinkan semua tak melebihi batas kekuatanku. Katakan masih ada mujizat, masih ada mujizat. Yes Lord, masih ada harapan, masih ada harapan. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, anugerah-Mu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Benar Tuhan, anugerah-Mu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Yang percaya Dia baik, bersama-sama katakan Tuhan Yesus, Kau begitu baik, anugerah-Mu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, anugerah-Mu, mujizat-Mu masih
masuk dalam perjamuan suci, mari siapkan tubuh dan darah Yesus. Iman atau ayat yang ada di hosti saya adalah, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara boleh baca ayat-ayat itu biar menjadi ayat emas buat kehidupan saudara. Mari saudara yang sudah bersiapkan, angkat roti di atas kepala kita, berkata-kata dalam bahasa roh. Yesus, Yesus, Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Makasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, terus saudara, terus saudara. Oh, makasih Yesus, makasih Yesus, makasih Yesus. Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakit dan kelemahan kita. Mari terima dengan iman, semua katakan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di atas kepala kita. Mari taruh tangan kirimu di dalam, karena di situ ada Roh Kudus. Engkau manunggal dengan Roh Kudus. Apapun pergumulan, kesakitan, kesulitan, Roh Kudus selalu menyertaimu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk pengampunan segala dosa dan pelanggaran kita. Darahnya menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Mari terima dengan iman, semua katakan dalam nama Yesus. Makasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari angkat kedua tangan saudara, sembah 1 menit buat Tuhan. Ucap syukur, kau diselamatkan, kau sudah diselamatkan. Kuasamu, pertolonganmu, keajaibanmu Tuhan. Adalah hari saudara diberikan kesempatan mengembalikan persembahan persepuluhan. Saudara yang sudah mempersiapkan boleh maju ke depan. Tetap dalam hadirat Tuhan, saya akan berdoa. Lalu Yakub mengucap sumpah, dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, aku pasti mempersembahkan 1/10 kepadamu. Pastor Yusak akan mendoakan saudara. Mungkin saudara belum untuk memberikan, tapi saat ini saudara boleh mau melangkah. Tuhan, dengan iman aku didoakan, persembahan persepuluhan ini aku akan kembalikan dalam nama Yesus. Diberkati, 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 diberkati berlimpah-limpah, diberkati, berkati berlimpah-limpah, diberkati, dicukupi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
dalam nama Yesus aku pasti diberkati, dipulihkan. Oh rala wasyara rala wala wataka rala wasyara rala wala wala wasyara rala wala wasikira rala wasyara rala wasyakira rala wala wala wala. Oh rala wasikira rala wasyara rala wasyara rala wala 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 wala. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, anugerah-Mu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kita, panggil nama Yesus. Engkau sangat baik, mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Tuhan Yesus, Engkau baik. Oh, dalam masyarakat ada bagiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Oh, dalam masyarakat satu masih ada bagi orang yang mengasihi. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Katakan mujizat-Mu, mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, rala masyana lalago. Amin, amin, amin. Silakan duduk, saudara, puji Tuhan. Wah, mimbarnya jadi semarak. Ada begitu banyak tim yang melayani dengan passion, dengan semangat. Puji Tuhan. Di mimbarnya semarak, biarlah juga di jemaatnya ketika memuji, menyembah Tuhan juga dengan passion, dengan semangat. Setuju, katakan amin. Iya. Hari libur banyak yang keluar kota. Saya kemarin juga ada di Solo bersama dengan rekan-rekan. Oh, ada Pak Simon dan istri sudah ada di sini. Kemarin dengan saya di Solo, tetapi ada rekan-rekan yang tidak sempat pulang, masih ketinggalan di Solo. Ya, baik. Yuk kita mendengar nasihat-nasihat ringan saja ya, saudara. Di Ibrani pasal 10 ayat 25, ayat yang sudah dikenal dengan baik. Berkata begini, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Dikatakan di sana menasehati. Jadi kita saling menasehati. Kita sudah dapatkan kemurahan, anugerah, sehingga oleh anugerah kita diselamatkan. Itu bukan hasil pekerjaan kita, tetapi pemberian Tuhan. Dan saya under grace, saudara juga under grace. Semua terima anugerah. Katakan bersama saya sudah terima anugerah. 1, 2, 3. Saya sudah terima anugerah. Dan biarlah kita tidak berhenti pada menerima anugerah, tetapi saling menasehati. Dan salah satu nasihat adalah supaya kita lebih giat beribadah. Apakah semua yang hadir di sini sudah beribadah?
ibadah itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan dan disebutkan mendatangkan keuntungan yang besar. Jika ibadah itu kita lakukan dengan kesungguhan, dengan contentment, dengan rasa puas, ternyata ada keuntungan yang besar. Katakan bersama saya, keuntungan besar. 1, 2, 3. Jadi penting untuk kita saling menasehati beribadah. Nah, sekarang kan zaman online. Bisa tidak ibadah di rumah? It's okay. Tetapi berapa banyak orang beribadah di rumah sambil makan keripik, sambil terima telepon, sambil jalan sana, jalan sini, tidak fokus. Dan saya sangat percaya bahwa atmosfer ketika saudara beribadah online dengan pada waktu onsite begini pasti beda. Sebab itu sedapat mungkin untuk kita beribadah dan saling mengingatkan untuk kita datang beribadah. Baik saudara, kita saling mengingatkan. Misal ada deacon hari Sabtu saling mengajak satu sama lain, datang ibadah yuk gitu. Bu Hana menelepon si A, si B, si C, ayo besok datang ibadah ya, datang ibadah ya. Apakah ini ada kepentingan lain? Tidak, untuk mengerjakan tadi itu loh ayat. Dan kalau kemudian semua serentak memiliki spirit ini, mengajak orang untuk beribadah. Kalau misalnya diajak kemudian, oh aku lagi tidak kurang enak badan, oh jangan ibadah, kamu tetap saja online saja. Tapi kemudian dikirimin linknya. Jadi betul-betul kita ini orang-orang yang under grace, tetapi semangat saling menasehati. Jika ada yang sakit didoakan, yang persoalan perlu konseling dikonekkan dengan gereja, dengan home pastor. Dan gereja ini, kita ini keluarga, family yang saling peduli, bukan acuh tak acuh. Kalau ada full timer, kemudian deacon tidak beribadah lalu acuh tak acuh, pasti itu dipertanyakan. Ada deacon yang 2-3 kali tidak datang lalu kemudian dianggap tidak penting, itu perlu dipertanyakan. Begitu juga sesama tim diaken, saling mengingatkan gitu saudara. Karena godaan untuk orang tidak ibadah, tidak berdoa, bahkan tidak percaya itu besar sekali di masa kayak begini. Susah cari kerja, banyak tantangan pergumulan, banyak masalah yang muncul. Ada godaan itu untuk kemudian keluar dari komunitas orang-orang yang sudah alami anugerah. Nah saudara-saudara, sekarang biarlah saudara mulai memanfaatkan HP saudara, WA orang-orang yang tidak datang beribadah hari ini, lalu saudara nanti kontak mereka. Kamu di mana? Kok gak datang hari ini ya? Gak ada kamu, gak keren loh gerejanya. Wah, jadi saling peduli begitu ya saudara. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan kepada saudara, yang ingin saya sharekan kepada saudara adalah why am I here? Kenapa aku ada di sini? 4 alasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, supaya saudara ini walaupun di dalam anugerah, tetapi tetap terkonek gitu, terkait. Tuhan itu ingin supaya kita ini tetap terkonek dengannya. Itu keinginan Tuhan. Anugerah itu betul-betul cuma-cuma kita terima. Tetapi jangan sampai kita yang sudah disebut anak ada di dalam kandang babi. Tidak terkonek dengan ayahnya. Walaupun ayahnya, bapaknya ini penuh dengan kasih, tetapi mesti harus paham bahwa bapak itu
ada yang menyuarakan hati Bapak gitu. Dan saya di mimbar ini menyuarakan hati Bapak. Weh, pulang. Jangan di kandang babi, biarlah engkau terkonek dengannya. Lukas pasal 9 ayat 1 berkata begini, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan kepada mereka kekuatan dan kuasa untuk mengusir semua roh jahat dan untuk menyembuhkan penyakit. Dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Elohim dan menyembuhkan orang sakit. Perhatikan saudara, Yesus memanggil 12 murid itu terkonek dengan dia. Betul-betul dipanggil untuk terkonek. Ada relationship. Dan kemudian mereka diberi kekuatan dan kuasa, power dan otoritas untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, memberitakan kerajaan surga. Ini baik tubuh, jiwa, roh, kena semua ini. Kalau orang terkonek dengan Tuhan, ada power dan authority. Sama-sama under grace, tetapi yang satunya ini tidak paham, sudah punya status anak, tidak terkonek. Kalau anak yang terhilang itu, status anak tidak terkonek, tetapi si anak sulung ini, status anak di dalam tetapi juga tidak terkonek. Jadi yang penting adalah bukan hanya di luar, di dalam, tetapi terkonek ini. Paham hati Bapak. Bapak berkata kepada anak yang sulung ini, ada di dalam tapi tidak terkonek. Ada enggak itu saudara? Ada loh. Karena terjebak kepada program, terjebak pada tugas, tetapi tidak terkonek gitu. Padahal statusnya orang benar, statusnya anak karena anugerah. Sebab itu saya mau sampaikan di mimbar ini nasihat-nasihat ringan. Saudara beribadah di sini karena Yesus ingin saudara terkonek melalui pujiankah, melalui firman atau komunitas family blessing untuk memberikan kepadamu power and authority. Dan setiap kita yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, sakit penyakit tubuhmu sembuh dalam nama Yesus. Jiwamu dimerdekakan dari roh jahat dalam nama Yesus. Firman kabar baik disampaikan, rohmu diselamatkan dalam nama Yesus. Seperti misalnya ya saudara, HP yang tidak terkonek. HP ini statusnya bisa dipakai ini, tetapi kalau tidak terkonek, nggak akan hidup. Lama-lama lowbat, nggak bisa. Jadi kabel itu dialirkan listrik ke HP, terkonek dengan sumber listrik. Tapi bila kabel itu tidak terkonek dengan sumber listrik, HP mau dicolok sampai datang Tuhan pun, sampai rapture pun tidak akan terisi baterainya. Terkonek dengan sumber, yaitu Yesus. Ya saudara, pilar kedua gereja ini apa? Jesus is the center of this church. Ketika Felicia khotbah di Malang, bersama dengan Lia, khotbah di Malang, tugas saya, lalu saya bagikan ke mereka, lalu saya yang closing. Kemudian Lia dulu sampaikan, karena dia sudah terbiasa toh. Udah selesai. Habis gitu Lia berkata, sekarang adik saya yang akan maju. Lalu Felicia maju. Saudara salah tadi, dia bukan cece saya, dia adik saya karena lebih kecil dari saya katanya. Nah kemudian Felicia sharing 1, sharing 2. Lalu saya dengan Ervin di launch itu ada beberapa rekan bincang-bincang. Wah,
bicaranya kok motivasi ya. Wah, ini motivasi ini. Bojonya Gary ini sharingnya motivasi. Tunggu, saya bilang. Ternyata poin 1 memang sepertinya motivasi. Tapi endingnya Yesus. Poin 2 sepertinya motivasi. Tapi endingnya dibawa Yesus. Jadi akhirnya si Ervinnya manggut-manggut. Wah, benar itu. Nah, saudara-saudara, kalau seandainya orang di gereja, apakah dia musician atau worshiper atau preacher, ngomong apapun, melayani apapun, kalau pusatnya ndak Yesus, nol. Kita tidak membaca semua ayat di Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi under grace kita membaca setiap peristiwa ada Yesus di Kejadian sampai Wahyu. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada apa-apanya. Karena kita terima anugerah itu kan karena Yesus. Lalu saudara kalau misalnya khotbah, Daud hebat. Bagaimana Daud bisa hebat? 1, 2, 3. Nol. Sudah dibuktikan saudara, semua manusia gagal tanpa pengorbanan Yesus di Kalvari. Sebab itu hidupmu, hidupku di bawah anugerah Yesus yang terutama seterusnya dan selama-lamanya. Katakan amin. Pilar kedua dari gereja ini adalah Jesus is the center of the church. Pujian, penyembahan, pelayanan, firman, semuanya berpusat pada Yesus. Biarlah kita membawa setiap pribadi untuk terkonek. Alami hadirat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ya, saudara-saudara. Dan moto gereja ini adalah changing lives through Jesus love. Mengubah jiwa-jiwa melalui kasih Yesus. Kalau tidak ada Yesus yang diberitakan, tidak akan ada perubahan. Seorang Paulus yang adalah kejam, bengis yang bernama Saulus sebelumnya, berubah hanya ketika jumpa dengan Yesus. Dia berjumpa dengan Taurat, bahkan dia murid dari seorang tokoh Taurat yang handal, malah dia kejam. Tetapi ketika di jalan ke Damsyik jumpa dengan Yesus, berubah menjadi pribadi yang mengajarkan ada 3, iman, harap, dan kasih. Yang terbesar dari ketiganya adalah apa? Kasih. Saudara-saudara, dirubah melalui kasih Yesus. Sebab itu jangan meremehkan ibadah seperti ini. Karena perjumpaan dengan Yesus memindahkan orang dari neraka ke surga. Siapa dari antara saudara yang pernah alami ketika engkau memuji, menyembah, engkau alami Yesus di tempat ini? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Seperti pujian tadi, Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Ketika saya nyanyi itu, saudara, itu langsung kayak gitu. Karena apa? Saya menyanyikan kalimat-kalimat pujian kepada Tuhan Yesus karena alami. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, anugerah-Mu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Nyanyi kayak gini saja, saudara, mengucapkan kalimat kayak gitu saja, tiba-tiba mau jatuh air mata. Karena saya kan sudah kenyang dengan penderitaan, saya kenyang dengan kesakitan, saya kenyang dengan penolakan. Dan kalau bisa berdiri seperti ini di hadapan saudara, itu karena Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Jadi, biarlah siapapun yang beribadah itu alami Yesus.
Bukan untuk berjumpa dengan teman satu dengan lain, itu baik. Tetapi yang terutama perjumpaan dengan Yesus. Engkau alami kebaikan. Dan saya mau beritahu kepada saudara, kau yang sudah alami kebaikan, masih ada yang lebih baik lagi yang Tuhan sediakan untukmu di depanmu. Katakan amin. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Dan orang yang terkonek dengan Tuhan pasti berubah. Pasti berubah, saudara. Semakin tegar, semakin tatak ya. Orang Jawa bilang tatak begitu. Diberkati, bersemangat. Dan itu yang saya lihat pada orang-orang yang terkonek dengan Tuhan. Memang di masa pandemi semacam ini, saudara, banyak orang berkata buruk tentang pekerjaan. Tetapi Tuhan bisa memproteksi umatnya. Sehingga walaupun sempat terantuk, tidak tergeletak, bangkit kembali dan dipulihkan lagi. Markus pasal 3 ayat 14 dikatakan begini, Markus 3 ayat 14. Dia menetapkan 12 orang supaya apa? Katakan bersama-sama. Terkonek terus ini. Jadi saudara under grace supaya terus terkonek. Bukan hanya pemahaman, oh aku terima anugerah. Tetapi kemudian ada di kandang babi. Dan supaya dapat mengutus mereka untuk mengajar, terus memberinya kuasa untuk menyembuhkan penyakit serta mengusir roh jahat. Jadi orang-orang yang punya keyakinan mendoakan orang lain, lalu orang itu sembuh, orang itu ditolong Tuhan. Sebetulnya tidak ada bedanya dia dengan yang lain. Cuma yang lain ini under grace, actionnya, responnya terkonek dengan Tuhan itu dianggap enteng, dianggap gak penting. Sementara yang ini under grace, dia responnya itu terus dalam keintiman. Sehingga ketika Tuhan Yesus perlu orang itu disembuhkan, dia pakai dia. Karena sudah available untuk disalurkan kuasa dan otoritas. Tanda-tanda ini menyertai para pastor. Mereka akan menumpang tangan atas orang sakit sembuh. Tidak. Tanda-tanda ini menyertai siapa? Orang percaya. Siapa orang percaya? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Saudara terkonek, ada power dan authority keluar dari dalam diri saudara karena anugerahnya. Katakan amin. Jadi inilah yang penting, bukan lepas dari connection. Yang kedua, why am I here? Untuk melayani. Saya senang sekali melihat WWVV yang giat memberi diri, bukan mencari status, bukan. Tak penting status bagi dia, tetapi memberi diri, punya hati untuk orang-orang muda. Kenapa tidak? Orang yang terkonek, lalu nothing to do, lalu pasif. Tidak, saudara. Dia lanjut kepada melayani. Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan begini, biarlah pikiran seperti ini ada di dalam kamu, sebagaimana yang ada di dalam Kristus Yesus. Pikiran seperti apa, saudara? Ayat sebelumnya. Janganlah kamu masing-masing hanya memerhatikan kepentingan dirimu sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kristus ingin pikiran seperti ini ada pada kita, yaitu bukan memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan jiwa yang lain.
Markus pasal 10 ayat 45. Sebab anak manusia juga datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak. Kita semua sudah ditebus oleh nyawa Yesus Kristus. Katakan amin. Dan kita semua sudah dilayani oleh Yesus. Katakan amin. Nah, kita yang sudah dilayani Yesus diberi keselamatan yang luar biasa. Masa diam saja? Harusnya tidak. Kenapa beberapa waktu yang lalu sebelum saudara pulang kan, kemudian kamera sorot ke angle yang bagus, kemudian jemaat disuruh foto, ceret, kemudian disuruh share ke teman-teman di FB, Facebook, di Instagram, di sosmed saudara. Tujuannya apa? Itu adalah cara cepat melayani di zaman digital semacam ini. Tapi itu pun masih banyak yang enggan. Izin aku, Instagramku ada gambar gereja. Waduh, izin aku, kalau Facebookku ada kalimat-kalimat tentang Yesus. Kebacut loh saudara, orang kayak gitu. Nah saudara ini sudah diselamatkan loh oleh darah Yesus loh, masa kita nggak mau ngelayani? Saya di Malang itu, rumah saya dengan gedung bioskop itu paling 2 menit gitu loh. Kalau naik mobil 2 menit itu sampai gedung bioskop. Tapi gedung bioskop itu dari awal berdiri sampai sekian tahun lalu, baru 1 kali kemarin saya lihat bioskop. Lihat film. Karena diajak nonton film yang aku juga enggak tahu, seri 1-nya katanya bagus, ini seri keduanya. Judul filmnya adalah Top Gun. Ada yang nonton Top Gun? Tolong angkat tangan yang nonton Top Gun. Yang enggak nonton Top Gun, angkat tangan tinggi-tinggi. Oh iya, yang enggak nonton ini rohani. Yang nonton ini rohana. Ya memang sih zaman dulu pendeta melarang jemaatnya nonton bioskop, termasuk saya. Ketika saya jadi jemaat, zaman remaja itu dilarang nonton bioskop. Karena duniawi gitu. Tetapi semakin ke sini, oh ternyata ada true story yang ada pembelajaran yang ditayangkan di film. Dan ada juga cerita-cerita heroik yang bisa ada pembelajaran untuk anak Tuhan juga. Lalu katanya bagus-bagus, saya nontonlah film itu. Ketika saya nonton, dari awal sampai 112 menit atau berapa, itu mataku mencicil terus saudara-saudara. Keren ya film ini ya. Saya tidak menyimak dari kacamata entertainmentnya, tetapi saya menyimak dari kacamata leadershipnya. Film ini ngajari leadership yang bagus ya. Untuk menjadi leader dalam sebuah komunitas tidak langsung diterima, ditolak dia, diserang dia. Lalu bagaimana leader ini bisa menaklukkan orang-orang yang dipimpinnya? Bukan dengan otoritas, tetapi dengan kecerdikan, dengan kecerdasan, dengan strategi. Lalu kemudian dia memimpin mereka untuk sudah diterima, lalu bagaimana mendapatkan pencapaian?
Sudah pertama ditolak toh, yang kedua diterima. Setelah diterima, bagaimana memimpin mereka untuk mendapatkan pencapaian? Karena ada tim yang sudah menerima ini, ada yang gak kuat di tengah jalan, ada yang saling menyalahkan. Lalu dia juga membuat strategi lagi. Wah keren ini, bagus ini film gitu. Lalu saya cerita kepada anak-anak, kepada menantu, bagus loh film itu untuk belajar leadership. Nah saudara-saudara, saya tidak dibayar oleh pembuat film itu untuk promosi, tidak. Tapi karena saya lihat ada value yang bisa didapatkan, lalu saya suruh anak-anak nonton gitu saudara. Padahal saya nggak dibayar. Sementara Yesus sudah membayar saudara dengan nyawanya yang mahal. Masa saudara tidak mau mempromosi karya Yesus melalui gereja ini, melalui perbuatan baik yang telah Dia beri kepada saudara, masa saudara tidak mau mempromosi? Sebab itu mulai hari ini ngomong ke orang-orang, ayo ibadah di YHS. Ibadah di sini yang terpenting hadirat Tuhannya kuat. Ada Yesus, ada kesembuhan, ada pemulihan. Dan gereja ini punya misi apa saudara? Saya mau ingatkan lagi misi dari gereja ini. Visinya kan mega churches, gereja-gereja mega. Misinya adalah mengubah jemaat biasa menjadi militan yang aktif melayani. Di gereja rasuli itu bukan satu gereja saja, tetapi orang Surabaya rombongan melayani di Malang, orang Malang rombongan mau melayani di Manado nanti bulan Oktober. Jadi karena gereja kita gereja rasuli, jadi pelayanan itu bisa ke tempat-tempat di mana Tuhan bukakan kesempatan kita melayani di gereja YHS ini. Nah saudara, ini bisa jadi berkat bagi orang lain. Melalui dirimu orang terima Yesus. Melalui dirimu orang melayani. Melalui dirimu orang terima kesembuhan dan pemulihan. Kemarin saya mengunjungi rumah seseorang jemaat, diaken, kemudian melihat anggota keluarga yang lemah, lalu saya doa. Bukan karena pastor, tetapi karena saya orang under grace yang sadar Tuhan bisa pakai saya untuk mendoakan ada mujizat kesembuhan. Semua saudara orang percaya. Katakan bersama saya orang percaya. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka akan tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Oke. Tuhan mau membuktikan pelayanan itu bukan tentang dirimu, tetapi tentang Yesus, tentang jiwa-jiwa. Katakan bersama saya, aku diselamatkan untuk melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. 1, 2, 3. Aku diselamatkan untuk melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. Anugerah itu akan mengajar saudara. Selalu akan mengajar saudara untuk melayani. Next sekarang. Why am I here? Yang ketiga, growing. Saya di sini untuk growing, bertumbuh dalam Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu menginginkan air susu yang murni, yaitu firman, supaya kamu dapat bertumbuh di dalamnya. Saudara-saudara, bayi itu minum susu bukan seminggu sekali, tapi setiap hari. Bayi akan sehat, kuat, bertumbuh, jadi besar. Kita juga begitu saudara.
Orang yang sudah alami anugerah keselamatan tidak puas beribadah seminggu sekali, melayani sekali seminggu. Tidak, saudara. Tetapi terus bertumbuh. Anugerah itu mengajar saudara untuk meninggalkan kefasikan. Anugerah itu mengajar saudara untuk begini ada 5 hal penting yang di Titus pasal 2 ayat 12 itu. Nah, saudara-saudara, kita juga demikian. Biarlah kita mau bertumbuh dari bayi menjadi pribadi yang dewasa. Ada orang yang under grace, bayek terus. Oh, aku kan under grace. Aku kan cuma terima saja keselamatan, tidak ada upayaku, tidak ada usahaku. Aku terima. Dari sejak awal sampai bertahun-tahun itu cuma tahu terima, tidak bertumbuh. Nah, saudara-saudara, mesti bertumbuh. Bukan menjadi jemaat yang pasif tetapi aktif, sehat, tidak rewel. Ada lagu bahasa Jawa itu judulnya apa ya kemarin ya, nyanyi di Malang itu bagus. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel. Itu apik itu, yang ngarang Yusak nih. Tapi bukan Yusak ini, Yusak lain saudara. Jadi Yusak itu spesial lagu Jawa. Nanti cari sendiri ya setelah selesai ya saudara. Apik lagunya itu. Kami minggu lalu mungkin ya ibadah Jawa. Dari lagu pertama sampai lagu terakhir di Malang itu semuanya Jawa. Pakaiannya semua ini juga Jawa. Sewa. Lalu ditambahi itu cukulele itu. Kencrung. Lalu ada ketipungnya ini. Ibadah. Dari awal, lagunya dari awal apa ya? Enggak ada orang Malang itu apa di sini? Apa ya lagu awal? Ketika lagu awal itu saya sudah dilawat Tuhan gitu. Saya sudah alami atmosfer hadirat Tuhan. Lagu awalnya apa ya? Apa? Oh iya, sajeke aku derek Gusti uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Waduh, aku sudah langsung dilawat Tuhan saudara. Dan betul ibadah itu yang utama ada atmosfer hadirat Tuhan. Dan sampai terus aku wis gak rewel Gusti. Itu waktu mau pulang. Ojo rewel mana yo. Nah, tetapi kalau kekristenan kita masih banyak rewel kabeh ini saudara. Rewel sungguhan. Kalau misalnya tidak diperhatikan gitu saudara, lalu kemudian wis ngambek loh. Ada satu istrinya full timer di sini. Aduh, Pak Yusak itu ketemu sama aku kok aku nggak disapa, nggak butuh aku paling YHS itu. Lalu suaminya pas ketemu aku, lalu saya bilang sama suaminya, gak mungkin toh. Apalagi waktu zamannya pakai masker gini nih loh saudara, guyu gak ketahuan. Saya jelaskan sama suaminya, gak mungkin toh, kamu kan kenal aku. Aku itu loh berangkat dari mana? Aku tahu penderitaan, aku tahu kemiskinan, aku tahu penolakan. Mosok aku akan
bersikap merendahkan orang yang dianggap nggak ada apa-apa. Tidak mungkin. Terus ketemu istrinya, wes yo, ojo salah pengertian. Gak ono gitu-gitu itu. Nah saudara-saudara, kadang situasi seperti ini itu banyak menyebabkan orang mudah baper. Karena masalah sakit di keluarga kah, atau keuangan, atau masalah yang lain, saudara. Ya saya berusaha untuk memahami. Tetapi yo ojo rewel terus-terusan lah, saudara. Kenapa kok gereja itu loh air aqua 1 botol saja loh kok enggak dikasih. Padahal aku sudah ibadah 1, 2, 3. Masa enggak nyediakan air gitu. Saudara-saudara, kalau sudah level melayani itu bukan diperhatikan tetapi memperhatikan. Kita ini belum mengeluarkan, meneteskan darah dalam pelayanan. Masa sudah baper? Yesus Kristus sampai menyerahkan nyawanya. Mari kita mau sungguh-sungguh growing. Kalau orang growing di dalam kemurahan hati yang keluar dari dalam karena anugerah Tuhan, saudara-saudara, tidak akan dia rewel gitu. Yuk bertumbuh, perlu growing in God, bertumbuh dalam firman setiap hari, setiap waktu. Sekarang membaca Bible sudah hari ke-300, BTH sudah 300. Kurang sedikit lagi selesai membaca Bible-nya. Silakan saudara bisa mengikuti di channel Yusa Gadi Seswantoro. Setiap pagi jam 4 itu kami tayangkan Bible tiap hari BTH. Jadi saudara masih sambil ngantuk-ngantuk, tapi saudara sudah mendengar suara voice IMB diperdengarkan. Ayolah bertumbuh dalam firman. Firman itu nutrisi penting, kekuatan, kesehatan, daya tahan kerohanianmu. Ya, saudara, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Bertumbuhlah dalam anugerah, dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Katakan amin. Pilar ketiga gereja ini adalah preach the gospel of grace and truth. Bertumbuhlah di dalam anugerah dan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Lihat murid-murid Yesus, saudara. Waktu hanya connected dengan Dia, melayani Dia, belum bertumbuh seperti kanak-kanak. Di Matius pasal 19 ayat 13. Pada waktu itu anak-anak kecil dibawa kepada Yesus supaya Dia menumpangkan tangan atas mereka, mendoakannya. Tetapi para murid menghardik mereka. Namun Yesus berkata, biarkanlah anak-anak kecil itu datang kepadaku dan janganlah kamu melarang mereka, sebab milik orang-orang yang seperti inilah kerajaan surga. Kanak-kanak rohani muncul, saudara, dengan cara kalau melayani itu pilih-pilih. Pilih-pilih siapa yang dilayani. Oh kalau orang besar, oke, aku layani. Oh kalau kecil, enggak mau melayani aku. Sepele ini. Kalau hirus, aduh apa ini enggak penting di gereja. Kalau ada hirus di sini, ikutlah ibadah hirus hari Sabtu jam 9 malam. Oh, ya, saya harap saudara memang bangun sehingga bisa mengoreksi begitu saudara. Hari Sabtu jam 5 sore mulai heboh hirusnya. Siapapun saudara yang masih merasa muda, datanglah untuk hirus hari Sabtu depan. Setuju, katakan amin. Oke saudara, tidak pilih-pilih. Nah kalau ada pelayanan guru sekolah minggu atau IHS Kids, masih kurang loh.
Ayo, aku mau pelayanan di sana. Murid-murid ketika ada anak-anak mau datang kepada Yesus, dihardek loh saudara. Direbyuk loh, kayak setan nih. Dihardek. Yesus menghardek angin ribut. Murid-murid menghardek anak kecil. Karena apa saudara? Tidak bertumbuh. Buktinya apa? Pilih-pilih, merasa, oh ini enggak penting. Oh ini penting. Jangan begitu. Semuanya penting, pelayanan di sini penting. Tadi istriku ikut API enggak? Jadi ikut API kamu? Oh, tadi malam dia ikut API. Iya, tadi malam ya. Tadi malam dia ikut API, anggota pendoa inti. Lalu dia menyeletuk kepada saya. Harusnya full timer atau siapapun, setiap program yang bisa diikuti, ikuti. Itu celetukan Bu Hana ke saya. Baguslah saudara. Tidak pilih-pilih gitu. Lukas pasal 9 ayat 49. Yohanes berkata, Tuhan kami melihat seorang mengusir roh jahat dalam namamu. Dan kami melarangnya karena ia bukan pengikut kita. Ayat 50. Dan Yesus berkata kepadanya, jangan melarangnya sebab siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Kanak-kanak rohani itu bukan pilih-pilih pelayanan saja, tetapi kanak-kanak rohani itu merasa tidak nyaman, terganggu melihat orang lain sukses. Iri, lalu menghalangi, menghambat langkah orang lain dengan alasan ini itu dengan berbagai cara. Perlu growing in God. Supaya saudara betul-betul paham. Kalau ada orang yang berhasil, bukan dihadang. Kalau ada orang punya pencapaian, bukan dicemburui. Yang terakhir sekarang. Why am I here? Bersinar bagi Tuhan. Glowing bagi Tuhan. Banyak orang berusaha untuk wajahnya glowing, oke lah. Lalu dikasih ini. Ya, tidak apa-apa lah ada uang. Kalau wajah saya malah tambah hitam ini. Gara-gara pergi ke kebun terus, naik sepeda motor, pergi ke kebun terus. Tapi yang dimaksudkan glowing di sini ini adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan melalui hidup kita ini. Yesus itu terang dan dia ada di dalam diri kita ada di dalam dia, biarlah kita glowing bagi dia. Ya saudara, glowing bagi dia dengan sukacita yang terpancar di wajahmu, dengan kemurahan hati yang terpancar melalui kehidupanmu, dengan pelayanan yang tanpa mengeluh, yang kau berikan lewat gereja ini, biarlah saudara itu glowing dengan kalimat-kalimatmu. Orang akan bisa berasa orang ini memancarkan Tuhan atau tidak. Dan orang yang memancarkan Tuhan di sebelahnya pasti akan kena, bisa tersinari juga. Kalau saudara punya kaos ya, kaos yang itu loh, kalau kena sinar kemudian di tengah gelap, kaosnya itu bisa nyala sendiri itu kaos loh saudara. Kena sinar biasa, apalagi kalau kena sinar kemuliaan Tuhan, engkau glowing dan siapapun yang dekat dengan orang tersebut juga akan terikut glowing begitu. Saya rindukan supaya melalui gereja ini 4 ini terrealisasi. Kisah pasal 4 ayat 13, ketika melihat keberanian Petrus dan Yohanes,
Ini berbicara tentang growing dan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka heran dan mulai menyadari bahwa keduanya adalah orang-orang yang selalu bersama Yesus. Ini berbicara tentang terkonek tadi. 14, karena melihat orang yang telah disembuhkan itu berdiri bersama keduanya. Ini tentang pelayanan. Hasilnya adalah kesembuhan. Maka mereka tidak dapat mengatakan apapun untuk membantahnya. Wah, ini bersinar ini saudara, glowing ini. Membuat orang heran dan tercengang. Jadi saudara, hari ini saya rindukan semua memahami, why am I here? Mengapa saudara ada di sini? Bukan kebetulan saudara ada di sini, tapi Tuhan menempatkan kita di sini, ada purpose untuk gereja lokal, untuk dirimu dan untuk kemuliaan Tuhan. 4 alasan, why am I here? Connected to God, serving God, growing in God, glowing for God. Di dalam anugerah dan kebenaran Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Naikkan pujian ini. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Anugerah-Mu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Yang alami kebaikan Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Anugerah-Mu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Mari angkat tanganmu saudara, berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, aku percaya firman ini untukku. Aku bersyukur aku sudah terima anugerah dengan cuma-cuma. Ajari Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus. Aku meresponi dengan 4 hal ini. Roh Kudus, Engkau memampukanku untuk memberi respon 4 hal ini. Mulai hari ini sampai berikut-berikutnya, aku kerjakan nasihat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sekarang arahkan tangan saudara ke depan, ada anak-anak kita
yang kita akan doakan. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak yang Kau percayakan kepada kami untuk kami layani di YHS Kids. Kami mengucapkan berkat untuk anak-anak ini dalam nama Yesus. Diberkati kesehatannya, diberkati pergaulannya, diberkati pendidikannya, diberi kecerdasan, hikmat. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan berkat. Mereka semua punya masa depan yang baik dalam nama Yesus. Kami juga mendoakan para pengajar YHS Kids. Berikan hatimu pada para pengajar supaya membawa anak-anak kami ini dari kecil untuk karib dengan Tuhan, mengenal anugerah dan kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami mengasihi anak-anak ini. Berkatilah pelayanan YHS Kids di gereja ini. Lebih hari lebih Kau percaya banyak anak-anak untuk kami layani. Dalam Kristus Yesus Tuhan, keluarga kami semuanya juga diberkati dalam nama Yesus. Doa kami dijawab Tuhan. Yang percaya dalam nama Yesus katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan di saat ku tak berdaya. Tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaib. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolak Tuhan pada hari Senin 18 Juli 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Dewi Guna. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 08125251000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook fanpage Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesua Hamasya, bless you. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay, dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesua Hamasya, bless you. Lightning inside me, son of a god. I'm like a titan that's rising, oh just you watch. I'm stepping into fate, there is no time to waste. I've got that lightning inside me, this is how legends are made. Wow, puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan apresiasi buat anak-anak SOT yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara, SOT ini adalah singkatan dari Shout of Triumph. Saya juga bersyukur anak-anak saya, Charlotte and Scarlett, baru join juga dan mereka sangat bersemangat, antusias sekali latihan ya. Dan bukan hanya bersemangat, tapi mereka juga happy, fun. Saya mengajak
orang tua yang memiliki anak-anak yang masih muda, ayo mari bergabung dengan kami. Saudara bisa menghubungi PIC SOT di seluruh YHS Church yang tersebar di Indonesia. Dan saya mau mengundang, ada Niko, ini adalah ketuanya ya. Waktu itu saya sempat bincang sama mamanya Niko, wah kok luar biasa anak ini, dia menjadi ketua dan narinya juga keren. Pertama mamanya bilang, iya pastor, pertama saya juga bingung anak saya ini mau saya arahkan kemana. Tapi puji Tuhan, Tuhan menempatkan dia di tempat ini. Boleh sharing sedikit Niko? Jadi pada mulanya saya juga jemaat biasa dan kebetulan saya masuk SOT ini juga dipaksa sama orang tua saya. Tapi seiring berjalannya waktu saya juga merasakan kalau di keluarga ini saya menemukan saya menemukan vibes baru, saya menemukan lawatan Tuhan di mana di tempat ini saya bisa memberi inspirasi ke orang di sekitar saya bisa memberi inspirasi ke anak-anak muda di sekitar saya yang ada di gereja ini untuk kalian gak harus bisa menari untuk bisa ikut pelayanan SOT. Saya juga gak bisa menari pada awalnya. Dengan begitu kita juga akan menerima kalian-kalian yang mau pelayanan untuk susu-susu AI yang punya anak, keponakan atau cucu boleh join sama kita. Thank you. Puji Tuhan, saudara semua, ini seperti visi dan misi gereja mengubah jemaat biasa menjadi militan ya. Saya tadi melihat anak-anak saya juga menjadi militan Niko ya. Puji Tuhan ya. Dari kemarin latihan hari Sabtu dari jam 10 pagi sudah di gereja sampai malam ikut Heroes juga. Jadi saudara-saudara saya percaya setiap anak yang diajar untuk beribadah saya percaya pasti akan berbeda. Nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you Niko, thank you. Puji nama Tuhan. Diberkati oleh ibadah kita pada siang hari ini. Amin. Boleh lambaikan tanganmu. Bersama-sama bangkit berdiri kita akhiri dengan sukacita. Mari menari untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Besi seribu rebah di diriku, 10.000 rebah di kananku. Ku tak gentar sebab Yesus kuatku, Dialah sumber kekuatan hidupku. Oh, oh,
Tuhan buat ibadah yang sungguh diberkati. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan pusat dari segala aspek setiap sumber dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah terus Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga. Kami percaya keluarga kami menjadi keluarga yang sukses berbahagia. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Engkau memberkati setiap kesehatan kami, segala sakit kami sudah disembuhkan. Terima kasih padanya kami mengangkat tangan kami, menegakkan wajah kami. Korabaya Shantala Baya Rabaya Rabaya Shantala Baya Rabaya Shantala Baya Rabaya 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 Shantala Baya Rabaya 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 Shantala Baya Rabaya Shantala Baya Rabaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah dengan iman berkat dan kasih dari Bapa Yahweh, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan pengurapan kuasa Roh Kudus selalu menyertai, melindungi, dan memberkati saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jalanku, Yesus penuntunku. Oh, Kau menjadi sahabatku, melewati masalah, Kau pertolonganku. Ku mau menjadi terang-Mu Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu. Bersinar, 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 nyatakan Kau dahsyat dan besar. Di dalamku Yesus ada penuntunku, bersamaku Yesus nyata di hidupku. Oh, oh, Kau menjadi sahabatku, melewati masalah, Kau pertolonganku. Ku mau menjadi terang-Mu Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu. Bersinar, 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 nyatakan Kau dahsyat dan besar. Di dalamku Yesus ada penuntunku. Oh, bersamaku Yesus nyata di hidupku. Yeah. Oh, yeah, yeah. Dahsyat Kau Tuhan. Bersinar, 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 nyatakan